Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Safira Kanatasbita selaku mahasiswa dari Ekonomi Syariah. Selamat siang juga kepada Bu Supiati dan juga teman-teman yang mungkin nantinya akan menonton video ini. Pada kesempatan pada siang ini, saya ingin memaparkan sedikit terkait proposal kuantitatif yang sudah saya susun untuk keperluan mata kuliah metodologi penelitian dan dengan judul yang tertera di layar, yaitu determinan minat pembelian busana syar'i pada perempuan muslim di Jabodetabek dan memakai pendekatannya itu pendekatan makosid syariah. Boleh di next. Oke, ini adalah penjelasan latar belakang kenapa sih saya memilih judul ini gitu. Jadi seperti yang pernah kita bahas juga di SGIE ya di beberapa waktu belakangan yang mungkin sedang in banget di masyarakat. Jadi Indonesia itu berhasil menempati posisi ketiga pada sektor fashion halal atau bahasa Inggris itu modest fashion. Nah, sebagai salah satu bentuk perkembangan dari fashion halal itu, akhirnya banyak nih model-model dari fashion muslim yang bermunculan. Salah satunya itu adalah busana syar'i. Nah, di sini terbagi dua sisi, ada peluang dan tantangan. Di mana kalau peluangnya itu pasti terjadi masif pembelian busana syar'i, kemudian juga peningkatan halal awareness atau gaya hidup halal di kalangan masyarakat, kemudian juga pastinya banyak menciptakan peluang baru dan ekspansi bagi para bisnis di bidang tersebut. Nah, kemudian untuk tantangannya sendiri, pastinya kita tidak bisa pungkiri bahwa antar bisnis pasti terjadi nih persaingan yang tinggi. Gitu. Kemudian juga tidak bisa kita pungkiri juga bahwa masih banyak masyarakat yang menyimpan stigma negatif terkait penampilan atau tampilan dari busana syar'i itu. Nah, kemudian karena itu butuh nih pemecahan masalah melalui 5 indikator makosid syariah atau yang biasa disebut sebagai tujuan utama dari kenapa sih suatu syariat atau suatu ketetapan agama itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga untuk lokasinya, kenapa saya pilih Jabodetabek? Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa Jabodetabek itu adalah metropolitan terbesar gitu di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Jadi saya ingin tahu nih kira-kira perilaku konsumen, terutama untuk perempuan ya yang gemar membeli busana syar'i di tempat di kawasan metropolitan ini seperti apa? Itu boleh di next. Oke, ini adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berbentuk pertanyaan dan juga jawaban dari apa sih sebetulnya yang ingin saya teliti pada proposal ini. Kemudian juga untuk manfaat penelitiannya, saya membaginya menjadi dua kelompok. Yang pertama itu untuk yang manfaat teoritis. Di situ saya ingin menjelaskan terkait diharapkan penelitian ini bisa memberikan gitu ya bukti-bukti empiris terkait pengaruh ada nggak sih makosid syariah ini terhadap minat pembelian busana syar'i. Kemudian untuk manfaat praktis yang kedua itu bisa saya tujukan secara praktikal. Makanya kenapa saya tujukan ke tiga pihak yaitu akademisi, praktisi sampai nanti regulator. Boleh di next. Oke, ini adalah landasan teori yang saya gunakan. Di sini sebenarnya lebih ke penjelasan sih dari masing-masing variabel yang saya pakai. Yang pertama mungkin dari busana syar'i dulu. Jadi busana syar'i seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, sedangkan batasnya antara pusar sampai lutut. Nah, jadi busana syar'i itu adalah pakaian yang sesuai dengan ketetapan batas alat tersebut gitu. Nah, sedangkan yang kita lihat sendiri semakin banyak berkembangnya busana muslim, banyak busana muslim yang memang tidak bisa semuanya dikategorikan ke busana syar'i. Kenapa? Karena hanya ada yang sebatas mungkin menutup kepala saja tanpa menutup seluruh bagian tubuh bagi perempuan seperti itu. Makanya kenapa akhirnya ada model busana muslim yang namanya busana syar'i seperti itu. Terus juga untuk yang kedua itu landasan teorinya adalah minat beli. Jadi kalau minat beli ini yang saya panggil untuk variabel dependen. Jadi minat beli itu kalau dari pengertian-pengertian yang saya kumpulkan sebetulnya kesimpulannya adalah kecenderungan seseorang untuk membeli sesuatu, tapi belum sampai ke keputusan final. Jadi belum sampai orang itu benar-benar ingin beli atau enggak. Nah, kemudian untuk indikator pengukuran yang saya pakai di variabel dependen ini, yang saya pakai dari teori Ferdinand, salah satu bapak marketing juga di dunia. Untuk tolak ukurnya itu ada 4 ya, minat transaksional, referensial, preferensial, dan juga eksploratif. Nah, kemudian untuk yang variabel independennya atau variabel X-nya, saya di sini pakai makosid syariah. Jadi, makosid syariah kan ada 5 ya, kalau berdasarkan teori dari Imam Al-Ghazali dari Hifz ad-Din sampai Hifz al-Mal yang terakhir. Nah, itu pengaruhnya dan juga ada nggak sih pembuktian kalau mereka tuh 5-5-nya berpengaruh terhadap minat pembelian syariah. Boleh di next. Nah,
ini adalah penelitian-penelitian dahulu yang saya jadikan patokan untuk proposal ini. Sebetulnya penelitian dahulu ini kalau di proposal sendiri ada 15 gitu, ada 10 tapi karena ini diingkas dalam bentuk PowerPoint, jadi saya hanya sajikan 5 penelitian yang saya ambil yang kira-kira yang paling relevan. Nah, yang pertama ini ada 3 penelitian terdahulu. Di sini kalau bisa dilihat dari 3 penelitian ini punya kesamaan ya. Jadi sama-sama meneliti keputusan atau minat pembelian busana syar'i untuk variabel dependennya. Tapi untuk variabel independennya sendiri ini berbeda dengan penelitian yang saya susun, di mana kalau di sini lebih memakai faktor-faktor perilaku konsumen yang secara umum seperti harga, tren, religiositas, dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, lalu yang kedua ya masih penelitian dahulu juga. Jadi di sini ada 2 jurnal, kalau tadi 3 jurnal, nah sekarang ini 2 jurnal yang variabel independennya itu pakai Makosyid Syariah. Tapi variabel dependen itu berbeda karena mereka belum ada nih yang mengaitkan variabel independen itu Makosyid Syariah ke variabel dependen berupa minat beli busana syar'i. Jadi di sini kebanyakan itu kalau yang saya baca lebih ke sektor-sektor yang lain gitu seperti hotel syariah, kemudian minat menabung di bank syariah, kemudian ada juga beberapa itu fokus ke indeks pembangunan manusia secara Islam gitu. Nah, akhirnya lahirlah dari situ novelty yang saya ajukan gitu. Bisa dibilang novelty dari penelitian yang akan saya lakukan. Jadi yang pertama dari variabel independennya, kebanyakan dari penelitian-penelitian terdahulu ini variabel independennya hanya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat atau keputusan pembeliannya itu masih secara umum gitu seperti saya sebutkan. Dan untuk variabel dependennya pun juga sama, belum ada yang menggunakan busana syar'i pada penelitian Makosyid Syariah. Jadi akhirnya sebagai novelty di sini saya ingin mencoba menghubungkan apakah ada pengaruh dari variabel independennya yaitu Makosyid Syariah kepada minat beli busana syar'i sebagai variabel dependent. Boleh di next. Baik, ini adalah kerangka dan hipotesis penelitian. Jadi di situ ada bentuk kerangkanya terkait hubungan dari masing-masing variabel. Dan untuk hipotesisnya kurang lebih sebetulnya dari hipotesis 1 sampai 5 itu sama ya. Bedanya hanya di masih karena itu ada 5 variabel independen, jadi ada 5 hipotesis dari hipotesis 1 sampai 5. Boleh di next. Nah, ini adalah definisi operasional. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, variabel dependennya adalah minat pembelian busana syar'i. Kemudian untuk variabel independen ini, karena masing-masing 5 makosyid syariah ini punya arti yang berbeda gitu ya. Jadi yang masing-masing juga punya tolak ukur yang berbeda. Seperti kalau Hifzuddin itu misalnya dia menjaga agama, otomatis akan mengukur terkait tingkat religiositas. Kemudian untuk Hifzun Nafs itu karena dia menjaga jiwa, lebih mengukur kira-kira apakah perempuan muslim di Jabodetabek ini kalau ada ketertarikan membeli minat busana ketertarikan membeli busana syar'i apakah didasari oleh keinginan untuk menjaga dirinya atau tidak. Lalu kalau yang ketiga hifzul akal itu menjaga akal, tandanya lebih ke menguji kira-kira pengetahuan para perempuan muslim di Jabodetabek ini seperti apa untuk terkait batas alat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan busana syar'i. Lalu kalau hifzun nasl ini menjaga keturunan yang artinya apakah mereka setelah nanti membeli akan merekomendasikan juga kepada keluarganya dan juga teman-teman dan juga orang terdekat lainnya. Nah, lalu yang terakhir adalah hifz al-mal ini lebih ke harta, menjaga harta. Jadi kira-kira apakah mereka akan mengalokasikan dana yang mereka miliki untuk rela membeli busana syar'i atau tidak. Itu adalah indikator pengukurannya. Lalu sumber data di sini ada 2 ya, ada primer dan sekunder. Sebetulnya yang paling saya pakai itu primer karena memang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah saya rumuskan sebelumnya. Di sini saya ingin meneliti langsung kepada pihak responden gitu. Jadi nanti langsung diperoleh dari kuesioner, tapi untuk sekunder di sini lebih bersifat sebagai sumber literatur saja untuk bahan-bahan pendukung teori. Next. Oke, ini ada objek penelitian dan populasi. Mungkin langsung saya jelaskan saja terkait pengambilan sampel ya. Jadi pengambilan sampelnya ini, karena saya populasi perempuan muslim di Jabodetabek, otomatis kita tidak bisa memprediksi kira-kira kepastian dari jumlah populasi itu berapa. Gitu. Karena kan yang namanya jumlah penduduk itu selalu berubah di setiap waktu dan bahkan interval perubahan itu cepat sekali ya. Jadi kita tidak bisa memastikan. Nah, akhirnya karena keadaan tersebut saya memakai rumus yang namanya Lemshow. Jadi rumus Lemshow ini yang bisa dipakai oleh para peneliti untuk meneliti objek-objek yang kira-kira jumlah itu tidak bisa dipastikan gitu. Nah, dari perhitungan itu diperoleh minimal biasanya memang 100 gitu, 100 untuk jumlah minimal responden. Maka dari situ saya memakai angka tersebut sebagai patokan minimal untuk mendapat responden.
Dan berikut merupakan kriterianya, ada tentunya adalah perempuan yang beragama Islam, kemudian juga minimal 18 tahun, dan yang terakhir tentunya sesuai dengan lokasi yang saya pilih, berdomisili di Jabodetabek. Boleh di next. Oke, ini adalah yang terakhir, jadi ini adalah teknik analisis yang saya pakai ketika data-datanya sudah terkumpul melalui kuesioner. Karena tadi datanya memakai skala Likert untuk pengukurannya dari 1 sampai 5, jadi saya menggunakan teknik berikut. Nah, tahapan ini ada 3 tahapan utama. Yang pertama dari uji instrumen penelitian, kemudian uji asumsi klasik, sampai yang terakhir adalah uji ketetapan model. Nah, yang terakhir ini kita akan melihat kira-kira apakah masing-masing makhluk syariah tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu minat pembelian busana syar'i, baik secara simultan maupun parsial. Boleh di next? Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian. Sebetulnya banyak sekali sumber-sumber yang saya pakai, cuma karena memang di PPT ini saya sajikan secara singkat, maka saya ambil yang kira-kira yang paling relevan gitu. Ini terkait daftar pustakanya. Langsung di next slide. Baik, itu saja kurang lebih paparan dari proposal yang saya susun. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.